Hai guys, kalian lagi liatin apa? Hai Bowie, jadi gini loh ceritanya. Evil Manage Ade. Halo Rocky, kamu lagi apa? Halo Oli, aku lagi angkat barbel nih untuk pemanasan. Pemanasan? Kalau gitu aku mau ikutan tapi tentu tanpa beban. Ya pastilah, barbelnya cuma satu aja. Ini untukku. Rocky, kalau tenang gini rasanya kurang pas ya. Oli. Gimana kalau biar tambah semangat kita dengerin lagu di YouTube Joel Kids? Itu yang bagus. Cintanya kepadaku, ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi dia selamanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Sungguh besar cintanya kepadaku, ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi dia selamanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi dia selamanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku, cintanya kepadaku. Rocky, lihat ada pesan di YouTube Joel Kids. Apa beritanya, Oli? Kenaikan Tuhan Yesus. Wow, keren. Coba dibuka. Aku pengen denger juga. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, apa kabar kalian semua? Luar biasa? Wah, hari ini Kak Adel juga rasanya luar biasa adik-adik, karena ketemu kalian semua. Hari ini Kak Adel mau ajak kalian ikut Kak Adel nih, lihat-lihat rumah adik-adik. Ceritanya Kak Adel mau beli rumah, nanti kalian bantuin Kak Adel ya untuk milihin rumah yang paling tepat, paling bagus buat Kak Adel. Oke? Yuk kita lihat rumah pertama. Adik-adik, ini Kak Adel nggak salah lihat kan ya? Kok rumahnya lantainya doang ya adik-adik? Ini nggak ada temboknya, nggak ada atapnya. Ini orang-orang di luar bisa lihat Kak Adel dong di dalam rumah. Aduh, jangan ini deh adik-adik. Kita langsung lihat rumah kedua ya. Yuk. Nah, ini ada temboknya, ada lantainya. Tapi kok kayaknya masih ada yang kurang ya adik-adik.
Ah, gak ada atapnya. Aduh, ini mah kalau hujan Kak Adel kehujanan. Kalau panas Kak Adel kepanasan. Jangan deh ya adik-adik, jangan ini ya. Kita coba lihat rumah terakhir deh adik-adik, rumah ketiga. Yuk. Wow, adik-adik. Ini nih baru rumah nih. Ada lantainya, ada temboknya, ada atapnya juga. Wah, pasti sih Kak Adel pilih yang ini. Kalian setuju nggak kalau Kak Adel pilih yang ini? Setuju? Oke. Kak Adel mau beli yang rumah ini aja deh. Oke. Wah, adik-adik, terima kasih ya. Udah nemenin Kak Adel nih, lihat-lihat rumah. Dan udah bantuin Kak Adel pilih-pilih rumah. Tapi ngomong-ngomong soal rumah nih adik-adik, emang rumah itu macem-macem ya. Mungkin ada yang rumahnya 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Ada yang rumahnya kamar tidurnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi tahu nggak sih adik-adik, kita nggak cuma punya rumah di dunia loh, tapi kita juga punya rumah di sorga. Mungkin kalau di sini nih kalian tinggal sama mama papa atau mungkin sama om tante. Tapi kalau di sorga adik-adik, rumahnya sendiri-sendiri loh. Asik kan? Asik kan? Tapi kenapa ya Kak Adel tiba-tiba bahas rumah di sorga? Kalian ada yang tahu nggak? Minggu ini kita memperingati apa adik-adik? Apa? Ya betul, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya adik-adik. Peristiwa di mana kita tahu nih Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita semua. Di hari ketiga Tuhan Yesus telah bangkit dan menampakkan diri sama murid-muridnya. Tuhan Yesus bareng-bareng lagi sama murid-muridnya dan menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu hidup. Sampai suatu hari Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi ke Yerusalem adik-adik. Dan mereka tinggal di sana. Dan di hari kemudian adik-adik, Tuhan Yesus ngomong sama mereka. Kalau Tuhan Yesus akan memberikan mereka kuasa dan seorang penolong. Tapi penolongnya siapa ya Kak Adel? Nah itu kita akan bahas di firman minggu depan. Makanya jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Nah setelah Tuhan Yesus bilang itu, Tuhan Yesus terangkat ke sorga adik-adik. Kak Adel di firman kali ini mau bahas, kenapa sih Tuhan Yesus terangkat ke sorga? Nah alasan yang pertama, ya pasti dong ya adik-adik, kan Tuhan Yesus itu berasal dari sorga. Jadi memang sorga adalah tempat di mana Tuhan Yesus itu harusnya berada, ya enggak? Tapi ada alasan lain loh. Mau tahu enggak? Mau tahu? Kita baca ayatnya sama-sama ya, oke? Di Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Wah, Tuhan sendiri loh adik-adik yang bilang kalau Tuhan itu pergi ke situ, pergi ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita di sorga supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang mau punya rumah di sorga? Saya. Kak Adel juga mau dong pastinya adik-adik. Yuk kita sama-sama belajar. Gimana sih caranya punya rumah di sorga? Ya kan? Karena kan kita nggak tahu ya saat ini kita sudah punya rumah di sorga atau belum ya. Yuk kita belajar adik-adik. Poin pertama, percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita baca ayat lagi yuk sama-sama. Dari rumah ngomong sama Kak Adel ya. Oke. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Masih di perikop yang sama loh adik-adik, Yohanes 14. Dan Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya kalau kita mau punya rumah di sorga, adik-adik, tentunya langkah pertama ya kita harus masuk sorga dulu. Kita harus masuk kekekalan dulu adik-adik. Melalui siapa? Ya hanya bisa melalui Tuhan Yesus. Caranya percaya. Yang kedua adik-adik, melakukan firman Tuhan. Mungkin kalian sering ya dengerin kata-kata ini, Kak, aku tuh masih disuruh melakukan firman Tuhan terus Kak. Tapi pertanyaannya, kalian sudah benar-benar melakukan belum adik-adik? Dulu zaman Kak Adel sekolah minggu nih, Kak Adel ingat banget. Guru sekolah minggunya bilang gini, setiap kita berbuat baik, setiap kita berbuat benar, setiap kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan, kita itu seperti menambah bata adik-adik buat rumahnya kita masing-masing. Misalnya nih, ketika Tuhan Yesus lihat, ternyata David lagi bantuin temennya yang kesusahan. Malaikat, kasih bata lagi buat rumahnya David. Atau mungkin Tuhan Yesus lihat lagi, Sarah lagi melayani Tuhan, memakai talentanya untuk bernyanyi. Malaikat, kasih lagi bata untuk di rumahnya Sarah. Wah adik-adik, kalau kita melakukan yang baik, melakukan yang benar, melakukan sesuai dengan firman Tuhan, bata di rumah kita terus bertambah. Kita nggak cuma punya rumah di sorga, tapi rumah kita di sorga semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena apa? Karena kita setia melakukan firman Tuhan. Yang ketiga adik-adik, udah poin ketiga nih. Poin ketiga apa ya kira-kira? Tadi kan poin pertama percaya sama Tuhan Yesus. Poin kedua melakukan firman Tuhan. Nah poin ketiga adik-adik, yaitu memberitakan firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar dari Kak Michael nih adik-adik tentang amanat agung, tentang memberitakan Injil buat sekitar kita, mungkin buat teman-teman kita atau keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Kak, terus kenapa Kak kita harus memberitakan firman Tuhan ke teman-teman kita, ke sekitar kita? Apa hubungannya Kak sama rumah di sorga? Adik-adik, pertanyaan Kak Adel, kalian maunya tinggal di sorga sendirian? Atau kalau bisa Kak semua temenku juga masuk sorga Kak, juga punya rumah di sorga Kak? Siapa yang mau? Mau semua kan adik-adik? Kak Adel juga punya kerinduan adik-adik, kalau kita semua bisa sama-sama bareng-bareng kita tinggal di sorga, kita punya rumah di sorga, dan di sana kita bisa ketemu Tuhan Yesus terus setiap saat. Mau kan adik-adik? Mau? Hari ini kita belajar ya tentang rumah di sorga. Yuk sama-sama kita lakukan ketiga hal tadi adik-adik. Kita percaya sama Tuhan Yesus, kita melakukan firman Tuhan, dan kita juga memberitakan firman Tuhan. Segitu firman dari Kak Adel. Yuk Kak Adel mau ajak kita semua berdoa sama-sama. Yuk, walaupun kalian nonton dari rumah masing-masing, sikap berdoa, semua tangannya dilipat, tutup mata. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarkan Tuhan hari ini kami belajar bahwa Tuhan telah menyiapkan tempat untuk kami di sorga. Ajari kami Tuhan untuk kami melakukan apa yang menjadi firman-Mu, kami melakukan apa yang menjadi pekerjaan-Mu, kami memberitakan firman-Mu Tuhan, sehingga nanti kami bisa tinggal bersama-sama di sorga dan kami bisa bersama dengan Engkau setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rocky, apakah sekarang kamu sudah mengerti? Iya, sekarang aku sudah mengerti. Coba
kita lakukan ya Oli. Oh, jadi begitu ceritanya. Sekarang aku paham. Berarti kita harusnya bersuka cita karena Tuhan naik ke surga dan menjanjikan Roh Kudus untuk kita semua. Iya, Bowie. Betul itu. Oli dan Rocky. Kalau begitu, kita puji Tuhan yuk untuk merayakan kenaikannya. Iya. Yuk, kita dengerin album Joel Kids. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Dia Tuhan yang menyediakan kuasanya bagi kita kemenangan. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Bersukacita senantiasa di dalam suka maupun duka. Dia Tuhan yang menyediakan kuasanya bagi kita kemenangan. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Rocky, Oli, kemarin waktu pencarian agen perubahan, selain memuji dan menyembah Tuhan, kita juga berdoa. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita berdoa, mengucap syukur ke Tuhan yuk. Benar kamu, Bowie. Kemarin Topi dan Becky juga memberitahuku. Ayo Oli, kita buka aplikasi doa. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi bersama Kak Sasa dan Kasih Bora.
Hari ini kita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk semua yang masih tiduran atau masih berdiri, semuanya duduk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat Engkau yang sudah bangkit dan Engkau yang sudah naik ke surga Tuhan. Dan Tuhan biarkan untuk kenaikan-Mu ini Tuhan, adik-adik Joel Kids bisa melaksanakan amanat agungmu Tuhan, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu. Dan biarkan ada keberanian yang daripada Roh Kudus turun atas adik-adik Joel Kids, biar adik-adik Joel Kids dapat membawa jiwa-jiwa datang kepadamu dan juga dapat biar adik-adik Joel Kids juga berani untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, berkati juga Tuhan, biarkan mereka hikmat Tuhan, berikan mereka keberanian, berikan mereka firman-Mu Tuhan, biar mereka bisa menyampaikan apa yang akan Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Juga Tuhan, berikan Tuhan segala apa yang mereka perlukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, Sampai jumpa jumpa minggu depan. Bye-bye. Aku jadi penasaran kalau Tuhan Yesus naik ke surga seperti apa ya? Haha, kita cek yuk di YouTube Joel Kids. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Miao Miao di acara aktivitas. Nah, kita akan belajar kirigami lagi, yaitu seni menggunting. Alat dan bahannya adalah kertas yang berwarna biru tua, lalu berwarna kuning, berwarna biru muda, dan berwarna putih. Kemudian ada benang senar, ada jarum yang lubangnya cukup besar. Nah, untuk ini adik-adik perlu bantuan mama atau papa ya. Kemudian lem, lalu bolpen atau pensil untuk menggambar. Nah, pertama-tama kita ambil 1/4 kertas BC atau karton ya, yang tidak terlalu tebal. Kemudian kita lipat menjadi 2. Lalu kita gambar. Gambar apa? Gambar Tuhan Yesus, tetapi secara relief ya, jadi tidak gambar yang sesungguhnya. Sukar nggak Kak Miao Miao? Enggak, gampang sekali. Nah, gambarnya seperti ini. Mudah kan? Kalau adik-adik belum bisa, boleh minta bantuan orang tua ya, atau kakak atau siapa saja yang bisa membantu. Kemudian digunting perlahan-lahan ya Dek, biar tidak kepotong. Gambarnya tadi dihilangkan, jangan diikutkan ya. Jadi kita mengguntingnya agak ke dalam. Ya, ini dia ya, bentuk dari Tuhan Yesus. Kemudian yang ini kita lipat lagi menjadi 2. Kita buat awan. Kali ini Kak Miao Miao nggak usah gambar ya, langsung ya. Adik-adik mungkin kalau belum bisa boleh gambar, tapi karena ini bentuknya mudah seperti awan, memang awan. Nah ya, disimpan dulu. Lalu karton yang kuning sama kita buat bentuk lingkaran.
Nggak lurus, nggak apa-apa. Setelah ini semua, kita singkirkan dulu sisa-sisanya. Lalu kita ambil karton yang lebih tua. Kemudian kita tempel dengan lem. Sedikit-sedikit aja, nggak usah terlalu banyak lemnya. Kita tempel seperti ini. Nah, kemudian kita tusuk, kita tarik. Agak berat dikit. Kemudian kita tusuk lagi. Kita tusuk lagi. Seperti ini. Ya. Nah. Ini Kak Fi, yang terbalik, nggak apa-apa. Yuk, sudah. Sekarang kita ikat. Kita gunting sisanya seperti ini ya. Oke. Kemudian kita tutup. Tapi yang ditutup adalah kanan dan kiri. Tengah jangan ya. Lalu kita tempelkan seperti ini. Setelah itu, Tuhan Yesusnya kita tempel menggunakan isolasi. Oh, sebentar. Ada kertas kecil. Kita ambil aja kertas kecil ini, ya. Kita beri lem. Kita letakkan di baliknya dari senar. Kemudian kita tulis ayat hafalannya. Apa? Yo, ayat hafalannya. Kisah 1 ayat 11b. Oke. Seperti ini, ya. Bunyinya apa? Mau ditulis? Oke, Kak Vivi akan tulis. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu. Meninggalkan siapa? Meninggalkan murid-muridnya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu
melihat Dia naik ke surga. Seperti ini adik-adik, ya. Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Nah, suatu hari nanti Tuhan Yesus akan turun dengan cara yang sama. Demikian aktivitas hari ini. Tuhan Yesus naik ke surga. Selamat mencoba. Kalau Tuhan sudah terangkat ke surga, gimana caranya Tuhan datang lagi? Iya ya, gimana caranya dong? Iya Boy, gimana caranya? Nah, itu antena kalian berbunyi. Pasti itu jawabannya. Kalian mau tahu? Yes! Jawabannya adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Bunyinya, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Rocky, itu jawabannya. Kita ulangi lagi yuk. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Bunyinya, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Berarti dengan cara yang sama. Yes, yuk kita kerjakan bagian kita untuk menyambut kedatangannya.